diciptakan bahwa seolah-olah pemilunya akan satu putaran, pemenangnya sudah ketahuan, eksekutif sama legislatif malahan bersepakat, berkolusi. Mohon maaf nih, umat Islam menjadi terpinggirkan. Kamu ada di sana, saya yang paling Pancasila, kamu bukan, kan? Mencederai dengan menabrak-nabrak etik, menabrak peranata hukum, bahkan terjadilah dialog. Ada kesamaan. Aduh, ini buat kita membahagiakan, segala label yang jelek, ternyata itu semua gugur dengan kinerja beliau. Saya nih caleg Dapil 9 Tegar Brebes, ini Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memimpin, rakyat akan kembali merasa punya pemimpin yang membela rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Hash Channel dengan calon DPR RI Mas Teguh Widuwarno. Jumpa lagi ya, setelah berapa belas tahun. Cukup lama kita ketemu ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya, kita bersilaturahmi lagi. Saya ikut bangga nih. Sahabat lama nyalek dari Nasdem. Alhamdulillah. Partai yang pertama kali, ya, partai yang pertama kali mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Alhamdulillah. Ya karena itu, makanya kita gabung ke Nasdem. Kita pengen punya presiden yang betul-betul terbaik lah, putra bangsa yang terbaik hari ini, yang akan menyatukan bangsa ini dan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ya bisa dibanggakan di kancah dunia. Bangsanya sudah besar. Hanya pemimpinnya kita belum punya pemimpin besar yang berikutnya. Iya, kalau bangsa luar biasa besarnya. Kadang-kadang kita kalau merenung gitu, ya Allah, apa sih Allah ini apa melaknat bangsa ini? Rasanya kan Allah tidak pernah melaknat ya, Beb. Cuman kenapa kita ini tidak menjadi bangsa yang bersyukur? Kita dikasih nikmat sumber daya alam yang luar biasa, tapi kita kena kutukan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak membuat rakyatnya sejahtera, tapi malah kemudian hanya sampah-sampahnya saja yang tersisa. Yang sejahtera adalah orang lain, orang yang datang kemari kan, orang asing. Dan begitu juga kita ini juga punya anak-anak bangsa yang terbaik, tapi kok rasanya tidak mudah perjuangan untuk kemudian menghadirkan putra-putra terbaik ini untuk memimpin bangsa ini. Tapi kalau lihat apa namanya suasana terkini, ya begitu kita optimis ya. Insya Allah, insya Allah. Ya tentu keyakinan itu kan harus selalu menjadi dasar perjuangan, dan optimisme itu harusnya selalu kita bangun. Meskipun hari ini juga kita tahu ada yang namanya upaya untuk melakukan framing, kita sebutnya kan. Melalui lembaga-lembaga survei. Jadi diciptakan bahwa seolah-olah pemilunya akan satu putaran, pemenangnya sudah ketahuan, gitu. Ini kan membangun yang namanya dalam istilah survei itu bandwagon effect. Jadi dibikin pokoknya orang berbondong-bondong, kalau nggak ikut maka dia nanti nggak jadi bagian dari ini gitu kan, atau kalau anak muda sekarang bilangnya FOMO, fear of missing out, gitu. Jadi pada ikut-ikutan. Nah ini yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu, bahwa survei itu adalah potret hari ini yang digunakan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Jangan lupa, tapi yang disurvei ini adalah sesuatu yang dinamis, soal pilihan, soal rasa, soal suasana kebatinan gitu, yang sangat mungkin berubah dalam perjalanan hitungan minggu, bulan, apalagi masih ada 2 bulan. Tapi kalau ngomong survei, ini yang kita tahu, saya boleh katakan ya survei abal-abal ya. Dan kenyataan, tapi terakhir ini yang kita lihat ada survei terakhir yang rada beneran dikit ya, IPO ya. IPO itu ditambah lagi ada 2 lembaga survei dari luar ya, dan Filipina kalau nggak salah ya. Kalau aneh lagi, kalau saya percaya, Beb, maksud saya bahwa survei itu adalah salah satu alat untuk mengukur
atau satu alat atau metode yang memang secara akademik, secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kan memang ada namanya ada buku tuh tentang how to lie with statistik, bagaimana kita berbohong dengan statistik. Jadi bisa diolah-olah lah, kurang lebih begitu. Tapi poinnya yang saya ingin tekankan bahwa menghadapi survei ini kita kayak nganggep itu aja, Beb. Dulu kalau zaman kita masih baca koran kan ada itu rubrik ramalan bintang. Ingat nggak? Kalau saya kan bintangnya Scorpio nih. Diramal misalkan bahwa bulan depan akan kantong seret, misalkan gitu, kan? Kesehatan kurang dan sebagainya. Ya kalau yang jelek-jelek kita ketawa aja, kita antisipasi, terus kemudian kita buktikan bahwa itu nggak benar gitu. Kalau yang bagus-bagus ya untuk menghibur aja lah gitu. Jadi ini sebagai ramalan ya? Saya selalu menganggap bahwa survei ini sebagai sebuah informasi yang baik kita ambil, yang kurang baik untuk jadi bahan evaluasi. Saya kira dengan pendekatan seperti itu kita akan kemudian akan selalu melihatnya seperti Habib katakan tadi, selalu positif, selalu optimis. Gitu. Pilpres beberapa hari lagi. Ya, suasana politik semakin hari semakin memanas ya. Gimana Mas Tegun? Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, karena sekarang juga sudah memasuki hari-hari kampanye. Terus kemudian selain Pilpres jangan lupa juga ada Pileg yang serentak, ada pemilihan DPD, DPR RI, kemudian DPR provinsi atau DPR tingkat 1 dan DPR tingkat 2. Tentu intensitas ini makin terasa di masyarakat gitu. Tetapi satu hal yang saya sangat bersyukur atau merasa bangga menjadi keluarga besar Indonesia itu bahwa di tengah suasana yang atau kompetisi yang demikian ketat ini gitu, masyarakat ternyata menyikapi ini sebagai sebuah kontestasi yang damai, yang ya maksudnya keras persaingan begitu, tetapi kekhawatiran bahwa akan terjadi pembelahan seperti dulu di 2019 menurut saya ini tidak akan terjadi. Paling tidak yang saya rasakan tidaklah setajam di 2019. Kenapa, Beb, ini bisa terjadi? Ya karena kandidatnya 3. Yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah menurut saya ini yang harus kita puji adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Di mana beliau mencalonkan Anies Baswedan itu sebenarnya ada sebuah dampak yang besar. Kenapa, Beb? Begitu Prabowo dulu gabung ke Jokowi, ya kan? Itu kan pendukung Prabowo yang kita lihat itu banyak yang kecewa. Dan maka kemudian mereka semua ada di luar barisan dan sering diidentifikasi sebagai kelompok kanan, gitu kan? Yang juga sering dituduh ada yang radikal lah dan sebagainya gitu oleh kelompok-kelompok kepentingan. Yang terjadi kemudian kelompok ini tidak ada figur tokoh yang dianggap bisa menjadi saluran aspirasi mereka. Saat itu ada seorang gubernur yang dikuyok-kuyok oleh rezim, oleh kekuasaan, katakanlah begitu ya, seolah-olah ya memang faktanya beliau pada saat berkontestasi di 2017 kan tidak didukung oleh penguasa saat itu gitu kan. Alhamdulillah dimenangkan. Nah, Bang Surya tidak rela. Seorang Anies Baswedan, putra bangsa yang kita tahu adalah seorang pluralis, seorang yang juga pendidikannya di Amerika, kok kemudian diidentifikasi sebagai tokoh kanan gitu. Maka kemudian beliau deklarasikan menjadi calonnya Nasdem. Partai yang dulu ikut membuli atau ikut menyerang, mengkritisi Anies karena tidak mendukung kan. Dulu Nasdem kan pendukung partai pembela penista agama, ya kan, vonisnya begitu, ya. Nah, itu salah satu istihad politik yang luar biasa menurut saya yang diambil oleh Pak Surya Paloh, dan itu menginspirasi banyak pihak. Kenapa termasuk saya pribadi melihat bahwa Pak Surya betul-betul ingin menghentikan yang namanya dikotomi antara cebong, kampret, atau dulu ada kadrun dan cebong ya misalkan seperti itu. Alhamdulillah sekarang diskusi itu otomatis hilang.
Nah ini semua bisa terjadi satu ya tadi, karena alhamdulillah Mas Anies bahkan sekarang juga didukung oleh PKB, bergandengan tangan dengan PKB, yang juga kita tahu dulu termasuk sangat kritis kepada teman-teman kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok kanan tersebut gitu. Justru ini memberikan apa ya? Kalau kita yang berlatar belakang aktivis, tentu sangat terharu lah melihat fenomena hari ini ketika dialog antar umat beragama. Di tempat Mas Anies juga banyak kita temukan teman-teman non-Muslim, sementara di PKB, di PKS, kita bisa bayangkan nggak sih PKB sama PKS jadi rukun? Ya mohon maaf, kita tahu kan realitas di bawah kan, mereka ya tentu saja sebagai bagian dari upaya untuk membangun identitas masing-masing, kan masing-masing punya manhaj, punya cara dakwah yang berbeda, yang tidak jarang itu di bawah. Ya kalau tidak dikatakan sebagai berbenturan apa ya namanya, ya kita sebutlah berbenturan, tapi sekarang terjadilah dialog, ada kesamaan. Aduh ini buat kita membahagiakan Beb. Jadi waktu deklarasi di Surabaya kayak keluar air mata Beb. Subhanallah, ini ya betul-betul nih kita sekarang mencalonkan kandidat yang akan mengayomi lah Beb. Ya. Dan begini, polarisasi 2019 khususnya atau 2014 menjadi 2019 tidak terlalu berkurang dulu kan karena pimpinan nasional ketika sudah terpilih menjadi pimpinan nasional sebagai presiden dan wakil presiden, di mana dia adalah presiden wakil presiden semua golongan, kan tidak merangkul semua, ya kan? Mohon maaf nih, umat Islam menjadi terpinggirkan dalam konteks tertentu, misalkan soal terorisme. Nggak ada Beb, di dunia ini umat mayoritas menjadi tertuduh terorisme di negaranya. Ya cuma ada di Indonesia. Itu kan artinya apa? Bahwa ada semacam Islamofobia lah yang entah itu karena masukan dari pembantu-pembantunya, tapi poinnya kan bahkan kalau kita ingat ya, seorang almarhum Taufik Kimas, waktu itu beliau ketua MPR, itu terhadap Habib Abu Bakar Siddiq, beliau saja datengin ke pondok pesantren. Jadi bukan di stigma sebagai teroris, walaupun pada akhirnya Habib Abu Bakar kemudian menjadi terdakwa tindak pidana terorisme, tetapi apa yang dilakukan atau dicontohkan dulu oleh Pak Taufik Kimas misalkan, itu adalah sikap negarawan. Kenapa? Karena dengan dirangkul, diketahui keberadaannya, tidak dibubarkan semena-mena, kan kita jadi tahu kelompok ini adalah mau kemana, aspirasinya apa. Barangkali ada masukan-masukan yang positif untuk bangsa dan negara, didengarkan pasti ada lah, ya kan? Tidak langsung dikucilkan, kamu ada di sana, saya yang paling Pancasila, kamu bukan, ya kan? Ada kampanye seperti itu, kita rasakan semua kan? Nah ini hal-hal ini alhamdulillah 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, begitu terpilih sebagai gubernur, dia yang tadinya dikatakan akan menjadikan negara ini seperti Yaman, akan membawa politik identitas, akan pokoknya segala label yang jelek, ternyata itu semua gugur dengan kinerja beliau. Tidak ada. Dengan kinerja. Iya, dengan rekam jejak beliau tidak ada yang dituduhkan di dalam kampanye-kampanye mereka itu terjadi di Jakarta. Jakarta menjadi tempat yang aman, nyaman, toleran. Bahkan pendirian rumah ibadah, Mas Anies memberikan izin lebih banyak buat rumah ibadah non-Muslim. Padahal pendukung yang milih Anies sebenarnya non-Muslim. Tapi yang istimewa, umat-umat Islam yang memilih Mas Anies tidak lantas menjadi sakit hati. Karena apa? Karena Mas Anies tetap menyampaikan kepada mereka alasan-alasan mengapa dia memilih sikap tersebut. Karena dia ingin menghadirkan keadilan. Dan itulah perjuangan menghadirkan keadilan itu yang sekarang sedang dibawa. Untuk dibawa menjadi perjuangan seluruh Indonesia. Moga-moga Allah merestui langkah beliau. Ngomong-ngomong antum nyalek dari dapil mana nih? Dapil Ane Tegal Brebes. Tegal Brebes. Ya, jadi saya nih
caleg Dapil 9 Tegar Brebes, itu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Jadi itu dapil saya yang lama, jadi anggota dewan dari PAN. Gitu ceritanya. Jadi ini mohon doanya, back to basic ya. Kembali ke kampung, tempat kakek moyang berada ya. Karena begini, Beb, begitu 2019 saya nggak jadi, kan terus jadi komisaris, ya udahlah, egois bikin diri sendiri keluarga gitu. Tapi saya lihat ke belakang, loh, ini bagaimana sih? Kan kalau sebuah perusahaan dibentuk kan untuk mengurus kepentingan pemegang saham. Betul dong, ya kan? Nah, pemegang saham yang banyak dalam konteks negara ini, Beb, pemegang saham negara ini rakyat, Beb, ya kan? Kan nggak bisa ngurus negara ini semuanya. Maka mempercayakanlah kepada para pejabat publik, baik presiden dan menteri-menterinya, pembantunya, ya kan? Nah, dia juga nggak mungkin ngawasi dengan, maka dia menunjuk para komisaris. Ini ilustrasi sederhananya ya. Komisarisnya siapa? Anggota dewan, legislatif, DPD, DPR, gitu kan. Tapi apa yang terjadi di 5 tahun terakhir? DPR, eksekutif sama legislatif malahan bersepakat, berkolusi dengan sekelompok oligark. Tidak memikirkan pemegang saham yang banyak ini. Buktinya apa? Undang-undang Ciptaker yang menyengsarakan rakyat banyak. Omnibus Law dan kebijakan pelemahan KPK. Banyak kan? Kan artinya apa? Yang ditunjuk oleh rakyat, oleh warga negara untuk mengurus kepentingan rakyat, malah mengurus dirinya sendiri. Lupa ngurusin rakyatnya. Mereka lupa nih, Beb. Warga negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat nggak bisa dipecat. Tapi yang namanya presiden, wakil presiden, apalagi menteri, bisa dipecat. Ada mekanismenya kan? Gitu loh. Ini yang kita perlu dudukkan, bahwa pemegang daulat tertinggi di negeri ini ya rakyat. Itulah yang harus dibela. Iya, insya Allah lah, Beb. Kalau ini Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memimpin, rakyat akan kembali merasa punya pemimpin yang membela rakyat. Insya Allah. Amin ya Allah. Kita melihat fenomena ini ya, fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Sangat luar biasa ya. Insya Allah. Polarisasi pada pilpres biasa, tapi kali ini luar biasa ya. Nah, ada yang agak aneh akhir-akhir ini. Mungkin baru minggu muncul. Mungkin antum sebagai wartawan senior, sama-sama dulu kita pendidikan ya. Nah, ini saya minta semacam pendapat ya. Seorang presiden yang masih aktif. Menjelang pilpres, beliau mengkampanyekan putranya sebagai ketua umum partai. Betul. Pak PSI, terang-terangan di publik. Gimana tuh antum? Ya, memang tidak ada yang dilanggar, tetapi beliau menabrak yang namanya etika bernegara. Dan etik itu adalah derajat yang tertinggi dari sebuah pranata sosial. Kan ada hukum, ya di atas hukum ada etik lah. Kenapa? Karena etika itulah yang kemudian mendasari lahirnya hukum. Kan begini, Beb. Di kalangan teman-teman hukum itu ada sebuah keyakinan bahwa law make culture. Maksudnya bahwa hukum inilah yang kemudian apabila dikerjakan terus-menerus secara konsisten, penegakan hukum yang adil atau yang katakanlah konsisten, maka akan terbangunlah kebiasaan, terbangunlah kebudayaan. Ya contoh sederhana nih, bagaimana budaya antri, budaya enggak buang sampah sembarangan, budaya enggak ngerokok sembarangan, buang permen karet sembarangan. Kalau kita pergi ke Singapura kan kita semua tahu kita nggak berani melakukan itu. Karena apa? Karena ada penegakan hukum di sana yang dilakukan terus-menerus, maka terbangunlah kebiasaan, maka terbangunlah budaya. Nah, ini yang kemudian kita jangan lupa bahwa terbangunnya budaya ini kan berdasarkan kepada etika-etika yang luhur, gitu kan, yang diajarkan turunan dari nilai-nilai kita beragama. Gitu. Nah, dalam konteks itu memang kita amat sedih ketika Pak Presiden Jokowi yang di kehadirannya di 2014 begitu dielu-elukan dan kepemimpinannya di periode pertama juga dikagumi oleh
banyak kalangan, baik civil society maupun negara tetangga gitu. Kita nggak tahu kenapa di ujung-ujung perjalanan beliau ini kok kayak suul khotimah gitu lebih. Iya kan? Iya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita umat Islam kan semua pengen hidupnya husnul khotimah, itu tentu saja, Allahumma amin. Ini kok seperti beliau mengambil jalan di ujung langkah cemerlang beliau malah kemudian menabrak tatanan-tatanan. Apa gara-gara orang-orang terdekatnya yang sudah mulai hari makin banyak berkurang akibatnya ini? Kan banyak sekali, ada Adi Jayanto, ya, ada Luhut yang lagi sakit, ada beberapa lagi tokoh-tokoh termasuk PD juga yang kecewa. Apa gara-gara itu jadi beliau kehilangan kendali? Saya tidak tahu ya, Beb, tetapi kalau saya melihat pada akhirnya ya kan ada gium lah ya, yang namanya kerusakan itu memang terjadi dimulai dari kepalanya. Oh, itu jadi para pembantu ini kan punya kecenderungan tentu selain memberikan masukan yang objektif kan juga ingin menyenangkan, menyenangkan Pak Bos lah ya, ya, atau Pak Lurah gitu. Nah, rupanya suasana ini menjadi berubah sehingga kekuasaan ini membuat orang lupa, sehingga apa ya, banyak sekali teman-teman yang dulu adalah pengagum beliau yang bahkan mereka sendiri mengakui, wah kita salah karena kita memberhalakan beliau gitu. Akhirnya mereka marah ketika melihat bahwa di ujung perjalanan presiden yang demikian cemerlang mencederai dengan menabrak-nabrak etik, menabrak peranata hukum, bahkan ya kita tahu semua lah, memaksakan kehendak agar kemudian putranya yang bisa menjadi wakil presiden melalui keputusan kontroversial yang jelas-jelas dianggap melanggar etik. Itu saja. Dan jelas ini buntutnya juga panjang ya. Saya kira dampaknya akan besar dan apapun yang terjadi, Gibran pasti akan selalu membawa beban, ya mungkin sanksi sosial lah ya, karena lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar etik. Yang penuh KKN ya. Itu Beb, aduh senang sekali nih bisa silaturahmi. Masya Allah, mohon maaf apabila ada salah-salah. Iya, jadi kerinduan yang sekian tahun. Pakai PKS nih, alhamdulillah. Ya. Pakai Nasdem. Alhamdulillah. Ya, aku pertemukan kita di Koalisi Perubahan. Alhamdulillah. Insya Allah dengan apa namanya bismillah ya, dengan begitu apa namanya gegap gempitanya ya. Rakyat merindukan perubahan. Betul. Dan masyarakat ya hari berbondong-bondong ya, menyaksikan baik di TV maupun di mana-mana, itu luar biasa dukungan massa, makin hari makin mengalir ya. Makin yakin, makin mengalir. Jadi kalau apa ya, janji Allah yang namanya wa makaru wallahu khairu makirin itu betul-betul terwujud, maka insya Allah Pak Anies akan menjadi presiden kita. Kuncinya wa makaru wallahu khairu makirin. Boleh manusia berbuat makar, punya skenario, segala skenario apa, tapi Allah lah makarnya Allah yang terbaik, paling mulia, sebaik-baik makar, sebaik-baik skenario, sebaik-baiknya makarnya Allah. Makar Allah. Insya Allah. Inilah bisik-bisik politik kenegaraan dengan sahabat lama Teguh Juwarno. Wah, ini bukan lama lagi nih, udah sahabat puluhan tahun nih, jumpa-jumpa jadi caleg. Insya Allah kita doakan moga-moga ya antum terpilih sebagai anggota DPR dari Nasdem, bisa ikut mengontrol ya bagian dari perubahan nanti, karena perubahan ini apabila pasangan Amin ini terpilih perlu sinergi ya, legislatif yang sempurna untuk ya membela kepentingan pemegang saham utama bangsa ini, rakyatnya. Jadi kalau beliau terpilih, diisi di DPR itu dengan orang yang seperti antum, hebat-hebat sesuai dengan kepakarannya, insya Allah nih bangsa ini bisa berbenah secara keseluruhan ya. Amin. Insya Allah. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan dengan mobil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di apa namanya Peace dan Nasional dengan isu yang lebih hangat lagi dan lebih tajam ya. Jangan lupa nomor satu tanggal 14 Februari hanya 1 hari. Jangan lupa ya. Waktu 1 hari ini adalah sebagai pedang
Ya, kalau bisa digunakan, insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk karena untuk satu kita hari, semua, untuk masa depan anak untuk cucu. masa depan anak cucu, dan perubahan terjadi hanya 1 hari saja. Yes. Benar. Buat netizen, buat semua masyarakat Indonesia, jangan lalai, jangan lupa, dan ikuti, kontrol, awasi kita ini agar terjadi betul-betul pilpres yang pro rakyat untuk kedaulatan rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih.